Terserah ente dah. Ente mau bilang preman nggak apa-apa, ente mau bilang anjing nggak apa-apa, ente mau bilang babi nggak apa-apa. Karena diri ana masih belum tentu lebih mulia daripada seekor anjing dan babi. Karena diri ana masih belum tentu lebih mulia daripada seekor anjing dan babi. Jangan hanya merendah kepada binatang ya. Sok-sokan mengatakan saya belum tentu lebih baik dibandingkan dengan binatang. Tapi kok tidak diterapkan ya kepada manusia ya, sesama muslim, justru dicaci maki. Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrus Sunnah. Ada satu video teman-teman dari Bahar bin Smith. Mungkin beliau ini sedang live ya. Kemudian ada pertanyaan di kolom komentar yang bertanya, ente ini sebenarnya Habib atau preman ya? Kemudian dijawab oleh Bahar bin Smith, terserah ente lah, mau menyebut saya preman, mau menyebut saya binatang, terserah ya. Karena kata Bahar bin Smith, karena saya juga belum tentu lebih baik dibandingkan ya binatang ya. Karena binatang nanti nggak ada hisab, nggak ada pertanyaan kubur ya. Sedangkan saya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang pernah saya lakukan. Seolah-olah dia sok merendah ya, merasa dirinya tidak lebih baik dibandingkan dengan binatang. Tapi di satu sisi yang lain, di ceramah-ceramah yang sudah kita lihat ya, dengan begitu entengnya lisannya mencaci maki ulama, mencaci maki kiai, ustadz ya, atau para pemimpin, pejabat dengan sebutan kata-kata binatang. Ini nggak match teman-teman ya, nggak sinkron ya. Baik, coba kita simak dulu videonya teman-teman. Habib ini Habib atau preman ya? Terserah ente dah. Ente mau bilang preman nggak apa-apa, ente mau bilang anjing nggak apa-apa, ente mau bilang babi nggak apa-apa. Karena diri ana masih belum tentu lebih mulia daripada seekor anjing dan babi. Anjing dan babi, al-khinzir wal galab awaluhu turab wa akhiruhu turab wa ana awaluhu turab wa akhiruhu hisab wa nari wal azab. Anjing dan babi awalnya tanah, kembali kepada tanah. Tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Bahar bin Smith awalnya tanah, kembali kepada pertanggungjawaban, perhitungan. Anjing dan babi mereka tidak mengalami azab kubur, mereka tidak mengalami hari kebangkitan, mereka tidak mengalami padang mahsyar, mereka tidak mengalami yaumul mizan, hari pertimbangan. Mereka tidak mengalami hari perhitungan, tapi Bahar bin Smith akan mengalami itu semua. Maka bagaimana mungkin Bahar bin Smith akan merasa lebih mulia daripada seekor anjing dan babi? Seharusnya ini juga diterapkan oleh Bahar bin Smith ya, ketika lisannya tidak mampu ya, ingin mencaci maki orang lain, ingin mengeluarkan kata-kata kasar, harusnya kan ditahan ya. Harusnya berpikir bahwa saya belum tentu ya lebih baik dibandingkan orang yang saya caci ya. Apalagi ini yang dicaci adalah manusia ya, seorang kiai, ulama ya, kemudian para pejabat, apalagi lebih-lebih mereka beragama Islam ya, yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Seharusnya pemikiran seperti ini juga diterapkan ya terhadap manusia sesama muslim. Jangan hanya merendah kepada binatang ya. Sok-sokan mengatakan saya belum tentu lebih baik dibandingkan dengan binatang. Ya oke. Ya, saya setuju. Tapi kok tidak diterapkan ya kepada manusia ya, sesama muslim. Kok sesama muslim ya, kepada kiai yang mengajarkan ilmu agama kepada umat justru dicaci maki dengan tuduhan, berbagai macam tuduhan. Subhanallah. Coba kita simak ya beberapa video dari Bahar bin Smith ya, ketika subhanallah lisannya begitu enteng keluar ya, seolah-olah nggak ngerti ya apakah ada dorongan syaitan ya ketika itu di dalam hatinya, sehingga begitu mudah, begitu enteng keluarnya teman-teman ya. Taib, kita simak. Apalagi dalam memilih presiden, ikuti para ulama. Nah, terus ulama yang bagaimana, Beb? Yang saya maksudkan itu ulama yang lurus, kalian ikuti. Ulama yang istiqomah, ulama yang nggak bisa disogok, ulama yang nggak bisa disuap, ulama yang tidak pernah mengkhianati umat. Jangan ikut ulama-ulama anjing. Nah, loh, Habib kok bilang ulama anjing ya? Banyak sekarang ini ustadz anjing, kiai anjing, Habib anjing, banyak saudara-saudara. Dan saya bisa kasih dalil kenapa saya bilang bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing.
anjing masih lebih mulia, saudara-saudara. Loh, Habib ngomong begitu. Iya, saya ngomong begitu. Kenapa? Ada yang nggak terima? Berarti ulama anjing itu kalau nggak terima itu. Ini kok nggak sinkron ya, nggak sinkron, nggak match ini ya. Terhadap binatang sok-sok merendah diri, merasa dirinya belum tentu lebih baik dibandingkan dengan binatang. Tapi sesama muslim, kok nggak ada ya perasaan seperti itu. Apalagi sama muslim loh, sama-sama menyembah Allah Azza wa Jalla. Terhadap binatang ya sok-sokan merendah ya, tapi terhadap sama muslim enteng sekali lisannya. Coba ini video yang lain teman-teman. Kenapa kau berpihak kepada asing? Nah. Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemerintah? Nah, ini video kedua juga yang disebut dengan kata-kata binatang bukan hanya ulama yang katanya bersorban ya, berdiri di pintu-pintu ya pemerintahan, pintu-pintu para pejabat. Tapi pejabatnya sendiri, pemimpinnya sendiri juga dicaci maki dengan kata-kata binatang ya. Apa katanya di awal tadi? Kenapa wahai binatang ini, binatang itu kamu berpihak kepada asing? Ya, itu kan biasanya itu narasi-narasi yang dibuat yang ditujukan kepada para pemimpin. Subhanallah ya. Harusnya perkataannya di awal itu diterapkan teman-teman ya. Yaitu saya belum tentu lebih baik dibandingkan dengan mereka. Tapi kok terhadap binatang sok-sokan merendah ya. Belum tentu Bahar bin Smith lebih baik dibandingkan dengan binatang ini. Alah. Coba ini ada satu video lagi. Anjing, Nah. babi, kenapa kau hina ulama? Kenapa kau tangkap ulama? Allah bakal kayak gitu. Woi anjing, woi babi, kenapa tiap hari kerjaanmu hina-hina habaib? Allah bakal kayak gitu. Hah? Kenapa? Karena binatang. Ini kan saya bilang kan binatang. Allah bakal tanya gitu. Kenapa? Karena binatang. Punya nafsu, nggak punya akal. Nah, teman-teman, ternyata memang Bahar bin Smith ini bukan hanya sekali dua kali mengeluarkan narasi-narasi provokasi ya, narasi-narasi kebencian ya, dengan entengnya teman-teman ya lisannya mengumpat ulama, mengumpat kiai, ustadz ya, bahkan para pejabat, pemimpin pun disebut. Subhanallah teman-teman ya, tidak takutkah kita ya, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lisan kita, pendengaran kita, mata kita, tangan kita, kaki kita ya, semua akan kelak menjadi saksi. Bahkan kulit-kulit kita pun akan menjadi saksi apa yang pernah kita lakukan. Makanya sekali lagi saya ulangi, ini tidak sinkron teman-teman ya dengan pernyataannya di awal yang seolah-olah merasa merendahkan diri ya dibandingkan dengan binatang ya. Seolah-olah mengatakan bahwa saya, Bahar bin Smith, belum tentu lebih baik dibandingkan dengan binatang ya. Tapi kok sesama muslim tidak diterapkan ya? Harusnya lebih-lebih sesama manusia ya yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, sama-sama kita menyembah Allah Azza wa Jalla. Harusnya pemikiran seperti itu juga diterapkan ya. Sebelum lisan kita ini mengeluarkan kata-kata kotor, mencaci maki, seharusnya yang kita ya kedepankan adalah saya belum tentu lebih baik dibandingkan dengan orang yang ingin saya caci maki ini. Tapi ternyata tidak dilakukan ya oleh Bahar bin Smith ya, justru sebaliknya ya, kepada binatang sok-sok merendahkan diri, tapi kepada sesama manusia, sesama makhluk Allah Azza wa Jalla yang dimana kita sama-sama menyembah Allah Azza wa Jalla, sama-sama melakukan sholat, puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, dicaci maki dengan sebutan kata-kata binatang. Ini subhanallah. Dan bukan hanya ustadz ya, bukan hanya kiai, ulama ya, para pejabat, para pemimpin pun tak luput dari caci makiannya nih. Subhanallah teman-teman ya. Taib teman-teman, semoga ini menjadi manfaat bagi kita teman-teman ya, agar kita semakin berpikir ya ketika ya mengucapkan kata-kata, mendengarkan sesuatu, melakukan sesuatu, hendaknya kita itu berpikir. Karena ingatlah ya, segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan
Allah Azza wa Jalla, innal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sungguhnya pendengaran hati dan lisan akan dimintai semuanya pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.